Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Mengenai taflis atau bangkrut dan hajar, yaitu menyita. Ya, kalau perusahaan itu dinyatakan pailit, ya, ya. Jadi bab mengenai pailit, ya, dan persitaan. Kita pernah mendengar ya perusahaan jamu ya di Ungaran itu dinyatakan pailit. Nah, kalau perusahaan itu dinyatakan pailit itu harus ya, atas dasar hukum. Karena berdirinya perusahaan itu juga di atas kekuatan hukum. Jadi harus ada angkutan publik juga supaya tidak ada seorang perusahaan yang menyatakan diri pilot padahal sebenarnya tidak. Banyak alasan. Nah, untuk itu secara praktis satu perusahaan dinyatakan pilot itu harus berdasarkan kekuatan hukum yang mengikat. Ini yang terjadi di era sekarang ini. Nah, lalu awalnya dari mana? Ya, di dalam Islam itu ternyata juga sudah menyediakan itu aturan bisnis kalau suatu saat bangkrut. Hadis yang pertama, an Abi Bakr bin Abdurrahman, dari Abi Bakar bin Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, ia berkata, ya, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kami semua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka malahu, barang siapa yang menemukan hartanya, bi'ainihi, dengan mata kepalanya, inda rajulin, di bawah kekuasaan seseorang, qad aflasa, yang benar-benar ia itu bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia yang menemukan hartanya tadi, ahaqqu, itu lebih berhak, bihi, dengan hartanya, min ghairihi, dari orang selainnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk tingkat sahabatnya sama, yaitu dari Abi Hurairah. Di keputusannya yang paling kuat hadis itu adalah muttafaqun alaih. Di penjelasannya ya menggunakan contoh. Diumpama saya ini meminjamkan harta, ya, meminjamkan harta kepada seseorang, lalu seseorang itu digunakan untuk bisnis, ya, lalu usaha belum dimulai,
belum di launching, tiba-tiba ada sesuatu hal ya yang menjadikan ia itu bangkrut. Gitu. Nah, mungkin meninggal begitu. Lalu hartanya itu masih utuh ya. Jadi umpamanya meminjamkan uang gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah uang, bukan uang kontan, itu namanya uang surat itu ya, cash ya. Uang cash itu kok masih utuh. Nah, harta yang utuh itu adalah menjadi hak orang yang memberi hutang itu, bukan kepada yang lain. Ini menurut Islam itu begini. Jadi bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris orang yang akan mengelola itu karena meninggal. Nah, di negara kita itu bisa mungkin. Jadi kalau sudah menjadi hak seseorang, ya legal, ada MOU-nya, lalu meninggal, hartanya masih utuh, itu ahli waris tidak bisa mewarisi harta hutang yang belum dibayar itu. Yang menjadi pokok persoalan adalah di sini. Nah, tetapi untuk umat Islam di Jawa, sejauh saya tahu, ya saya pernah di Jawa Timur, pernah di Jawa Barat, ya pernah di Jawa Tengah. Itu kalau akan mengantarkan jenazah ke makam, itu pasti ya ada yang memberikan sambutan bahwa hari ini utang piutang itu ada pada ahli waris. Jadi kalau begini ini kan masih utang. Nah, karena itu harus dikembalikan kepada yang meminjamkan itu, bukan untuk diwaris. Nah, gitu. Itu yang hadis yang pertama. Warawahu Abu Dawud, dan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini juga. Wa Malik, dan Imam Malik min riwayati Abi Bakri Abdurrahman, juga riwayat Abu Bakar dan Abdurrahman mursalan secara mursal, bilahwin dengan satu lafal. Ayyuma rajulin ba'a mata'an, barang siapa, atau ya bisa ya, jadi siapapun yang menjual sesuatu barang, fa'aflasa, kemudian ia memberikan gimana ini? Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, ba'a, yang menjual mata'an, suatu barang, ya, fa'aflasa, kemudian menjadi bangkrut, alladzi ibta'ahu, orang yang memberi barang itu, ya, walam yakti alladzi ba'ahu, kemudian ya, kemudian menjadi bangkrut, ya. Alladzi ba'ahu min thamanihi syai'an fawajada mata'ahu, kemudian ia menemukan barangnya tadi, bi'ainihi, dengan disaksikan mata kepalanya, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia itu lebih berhak dengan harta barang itu.
Ya ini intinya juga sama, cuma bahasanya agak panjang ya, bahasanya agak panjang. Jadi siapapun orangnya yang menjual suatu barang, fa'aflasalladzi ibta'ahu, maka orang yang begitu, orang yang ibta' itu adalah membelinya, lalu menjadi bangkrut, malam yakti alladzi ba'ahu, dan kemudian ia belum melaksanakan bisnisnya itu ya, yang menjualnya tadi min thamanihi syai'an, dari harga sedikit, fawajada matahu, kemudian ia menemukan barang dagangannya tadi bi'ainihi, dengan mata kepalanya, fahuwa ahaku bihi, maka dia itu lebih berhak dengan harta itu. Ya, jadi umpamanya begini, itu sama ya, di saya ya menjual suatu barang, kemudian barang itu dibeli oleh seseorang, lalu seseorang tadi itu bangkrut, lalu membelinya itu belum dibayar. Belum dibayar. Maka dia kok masih mendapatkan barangnya itu. Nah, barangnya itu harus kembali kepada yang menjual tadi, karena menjualnya kan belum dibayar. Nah, kan gitu. Oleh bayangke contohnya piye? Ya, umpamanya suatu ya orang menjual beras, lah gampangnya kan gitu ya. Nah, setelah menjual beras itu mungkin kiriman lapak kan, beras dari sana, dari sana begitu ya. Nah, ternyata dia punya hutang banyak. Nah, kemudian karena perubahan harga, dia kulaknya mahal, lalu anjlok. Nah, kemudian ya kan permain itu kan begitu ya. Lalu anjlok, sehingga barang-barang itu terjual habis, tinggal sisa yang hutang tadi. Kok masih tinggal itu? Nah, itu bisa ditarik kembali, bisa ditarik kembali. Itu saya rasa ya begini ini ya, jenenge bisnis itu ya. Wa in matal mustari, lagi betul ini. Jika pembelinya itu meninggal, fasahibul mata'i, maka pemilik barang tadi uswatul ghurama lebih berhak bagi orang yang memberi hutang tadi. Ya sama ya penjelasannya gitu. Jadi karena membeli barangnya tadi belum dibayar, terus kembali meskipun rugi. C, pembeli yang akan menjualnya kembali. Itu di dalam perniagaan, hal itu mesti sudah terbiasa ya. Orang yang pilot yang itu orang yang berbisnis lalu rugi, itu bukan kok dia itu lepas dari tanggung jawab kerugiannya. Ya nek utang ya kudu. Ya utang ya kudu bayar balik ya kayak gitu. Nah, ini bagian yang balik nanti itu akan berbeda lagi. Ya. Kemudian wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Abu Dawud juga meriwayatkan, dan juga Ibnu Majah, min riwayati Umar bin Khaladah, dari riwayat Umar bin Khaladah. Qala, ia berkata, ataina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
kami mendatangi Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, fi sahibin lana qad aflaha. Jadi kami mendatangi Abu Hurairah, fi sahibin, terhadap seseorang qad aflasa, yang benar-benar telah pailit, rugi. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, la'aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan benar-benar menghukumi, ya. Aku akan benar-benar menerapkan fikum, di dalam kamu, biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan putusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Man aflasa, barang siapa yang bangkrut atau pailit, au mata, atau meninggal, fawajada rajulun mata'ahu, kemudian seseorang itu masih mendapatkan harta miliknya, bi'ainihi, dengan mata kepalanya, dengan zatnya, bi'aini itu keadaannya. Jadi kalau umpamanya beras 1 ton itu kenyataannya memang 1 ton itu aini. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu kahanane, gitu. Dalam bahasa Jawa itu kahanane. Jadi fawajada mongko tumuli nemokke sapa rajulun wong lanang mau matahu ing harta kekayaane, barange, bi'ainihi, kelawan date barang mau. Nah gitu ya, date barang mau. Maka bisa dikatakan, dimaknai dengan mata kepalanya, nah gitu. Fahuwa, maka dia ahaqqu bihi, lebih berhak dengan hartanya. Jadi 3 hadis ini sama ya maknanya. Wasahahul Hakim, Hakim itu mengesahkan hadis ini, tapi wada'afahu Abu Dawud, Abu Dawud itu melemahkannya. Wada'afa aidun hadis ziyad fi dzikril mauti, tetapi ya juga melemahkan juga mengenai tambahan ini fi dzikril mauti, di dalam bab soal kematian. Ini tidak mempengaruhi ya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ini, meskipun meskipun Abu Dawud sendiri juga melemahkan. Nah ini baiknya Abu Dawud itu kalau meriwayatkan hadis itu lemah ya dikatakan lemah, lemah juga dikatakan lemah. Itu kebaikannya dari Abu Dawud. Tetapi karena hadis ini ada yang lebih kuat, yaitu hadis yang pertama yang muttafaqun alaih, itu maka hadis ini menjadi hasan, minimal menjadi hasan li ghairihi, artinya juga makbul karena ada syahid dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang muttafaqun alaihi ini. Ya. Nah, memang memahami hadis itu tidak cukup banyak hadis ini maknanya demikian, lafalnya juga demikian, lalu petunjuknya demikian, itu memang tidak cukup. Ya, seperti kemarin pagi saya memberikan penjelasan siapa yang akan berkorban itu tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak boleh memotong kuku dan potong rambut. Yang berkorban itu kan populer banget. Saya jelaskan, sing ora entuk diketrok rambutnya, kethoke barang kewane ora wonge. Lalu saya menjelaskan tentang dhamirhu,
Kata ganti itu kalau kembali yang lebih dekat, bukan meloncat yang jauh. Kalau kata ganti hu itu meloncat kepada orang, itu melewati lafal udhiyah. Lalu hadis yang sangat populer itu hadis riwayat Imam Darimi. Sementara hadis yang lebih sahih yaitu Imam Muslim itu menjelaskan bahasanya itu adalah bukan mencukur, bukan memotong rambut, ya, tapi fala yamassa sya'rohu. Yamassa itu artinya nyentuh. Yamassa iki rada anu sithik ndak apa-apa ya, rada nyeleweng sithik ya. Karena ini persoalan iki. Umumnya di WA begitu semua korban belas rawani cukur, rawani ngetok kuku. Tanggal 1 nanti teko tanggal 10. Maka saya harus menjelaskan ini. Jadi hadis riwayat Muslim yang lebih sahih, jauh lebih sahih dibanding Imam Darimi itu bahasanya adalah fala yamassa sya'rohu. Yamassa itu menyentuh. Kalau menyentuh itu menyentuh rambut. Nek rambut ki rambutnya wong sing arep korban, apa 10 dina kuwi ora ento nyentuh rambut. Oleh wudu piye? Oleh wudu piye? Apa ora wudu? Apa ratus? Ngono kan gitu. Jadi lafale yang dari Muslim itu fala yamassa sya'rohu wa farohu, aja ndemok rambut karo kuku. Lah apa rento demek kuku? Bahasanya yamassa. Ternyata ada di polemik, lalu minta lagi kepada saya, terus tak kirim barangnya, tak tambahi sidik begitu. Kalau kurang jelas, nanti silakan datang ke rumah saya, diskusi, nanti saya jelaskan lebih. Argumen saya masih banyak, saya bilang begitu. Kemudian lafal lain masih dari Imam Muslim itu adalah fal yumsik sya'rohu, hendaklah menahan. Jadi fal yumsik itu terjemahnya jangan mencukur, loh kan salah. Orang no lanahinya kok juga diartikan jangan. Ini orang umumnya membaca terjemah. Terjemah itu banyak yang gegabah. Nah, disinilah maka sangat penting mengetahui lughat itu penting. Arti kata per kata dalam bahasa Arab padanan Indonesia itu sangat penting sehingga tidak menjadi keliru. Wong fal yumsik sya'rohu, hukum janganlah mencukur rambutnya, kan keliru. Orang nolanah ini lah yang berarti larangan enggak datang. Fal yumsik maka hendaklah menahan. Itu adalah maknanya begitu. Fal yumsik maka hendaklah nahan sya'rohu rambutnya. Lalu terus dimaknani praktis jangan mencukur, ya keliru. Nah, menjadi kelirunya itu ketika dihubungkan hadis yang pertama tadi. Fala yamassa ini sangat kuat gitu. Jangan menyentuh. Menyentuh rambut ra entuk, menyentuh kuku ra entuk 10 dina, ora wudu ratus. Kan gitu. Nah, ini andekan pemahaman ini salah. Sing bener itu ngetok kuku karo rambutnya, andekan ini hewan yang korban, andekan itu yang benar begitu. Larangan ini tidak ada penjelasan siksaan, ancaman tidak ada. Jadi larangan untuk cukur orangnya ini tidak ada ancaman apapun.
Nah, kaidah usul fikih itu al aslu fin nahyi al ibahah. Anah al aslu fin nahyi al karahah. Anahyu fil asli al haram. Asal usul larangan itu ya boleh dilakoni, boleh. Kedua, asal usul larangan itu makruh. Asal usul larangan itu haram. Nah, kapan larangan itu menjadi haram nek dilakoni? Kapan larangan itu menjadi makruh nek dilakoni? Kapan larangan itu menjadi halal nek dilakoni? Nah, ini perlu juga dipahami. Nah, larangan andaikan itu benar pemahaman itu. Andaikan larangan cukur tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dilanggar, tidak ada ancaman apapun, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu artinya menurut kaidah usuliyah, usul fikih itu enggak apa-apa. Begitu, itu enggak apa-apa. Lah, apa meneh konek malam jemuah, lu kan gitu. Malam jemuah ki tradisine wong do kumpul. Nek kumpul kuwi sunate kan do dicukur. Lu kan gitu. Sunah Nabi ngono kan piye? Nah, lalu menurut ulama setingkat dengan Imam Syafi'i, yaitu Imam Syatibi. Itu larangan itu mempunyai dilalah haram itu nek ana ilat, ana penyebabe, ana korenah. Bisa ilat, bisa sebut korenah, bisa sebut penyebab. Apa sebabe cukur kok dilarang? Kan gitu. Lah, ilat iku mau ana loro, siji ilat soreh, loro ilat ghairu soreh. Penyebab sing jelas karo penyebab sing ora patek jelas. Penyebab jelas itu mau disebutke nang nggone teks. Nah, jadi umpamane jangan sekali-kali memotong rambut dan kukunya itu kepada orang yang akan kurban itu langsung disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mergane dilarang opo. Nah, umpamane larangane wah itu nanti ya ora iso ngarang aku memang ora ono kok gitu loh gitu ya. Nah, karena itu tidak ada itu ancaman-ancaman dari Allah maupun Rasulullah yang melanggar larangan itu. Andaikan pemahaman itu benar. Jadi tambah lemah. Yang kedua, kalau kita memahami dan insya Allah ini benar berdasarkan hadis Muslim tadi, bahwa yang tidak dicukur itu adalah bulu hewan yang dikorban. Itu ada hadis lain. Ada hadis lain bahwa hewan yang dikorbankan itu, yang mengkorban itu akan diampuni dosa sebanyak bulu hewan korban itu. Itu ada hadisnya. Artinya ada ilat ghairu soreh. Yaitu ghairu soreh itu ilat itu dicari sebab-sebabnya. Dicari di luar teks itu. Ternyata masih di dalam soal kurban. Itu bahwa ketika hewan yang disembelih itu sebelum darahnya itu sampai di tanah, itu Allah sudah berseru, "Tuba, alangkah bahagianya kamu." Nah, kan gitu. Jadi tuba kalau dimaknani secara makna gandul Jawa itu bejo kemayangan. Di kullu sya'ratin hasanatun,
saben 10 sidi iku dihitung satu kebajikan. Satu kebajikan. Nah, sing iso ngitung wulu sapa? Wulu wedhus, wulu sapi, wulu kebo, itu sapa? Nah, ini ada ilatnya. Kalau yang dicukur itu hewan kurban, dilarang untuk dicukur, itu ada hadis lain. Nah, ini namanya ilat ghairu soreh. Maka pinter-pinternya ulama leh golei. Nah, ternyata ketemu ada hadis yang lain bahwa orang yang berkorban itu setiap bulu itu akan ditulis satu hasanah. Sehingga semakin memberikan penguatan di dalam memahami bahwa yang tidak dicukur itu adalah bulu hewan kurban. Kan gini. Ya memang kita ini banyak sekali mubalek sing blas ora tau kuliah mubalek. Itu dadi mubalek. Ya iku apa? Share. Oh, itu apik share, itu share. Kan mubalek kuwi. Nah, tidak bisa menjiwai, memaknai tek-tek ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Itu yang metode pertama. Metode kedua itu ada ta'arud. Ta'arud itu pertentangan makna. Ya, itu aja saya masih mengandaikan. Andaikan hadis riwayat Imam Darimi itu benar, sing ora itu dicukur ki wonge. Lalu nek hadisnya Muslim itu sing ora dicukur itu hewan kurbannya, itu namanya ada ta'arud. Nah, di dalam memecahkan ta'arud itu ada 4 macam. Satu diantaranya sebisa mungkin al-jam'u, kompromi. Nek kompromi ora iso, oh kan gitu, dipertentangkan. Nah, gandeng iki hadis, maka pertentangannya itu adalah otentisitas hadis iki sih. Maka kuat mana? Nah, gitu. Dari kemakbulan suatu hadis. Nah, Imam Muslim, riwayat Imam Muslim itu jauh lebih kuat dari Imam Darimi. Di mana kelebihan riwayat Imam Muslim? Riwayat Imam Muslim itu satu riwayat itu selalu ada tahwil. Tahwil itu ada jalur lain, jalur lain, jalur lain, jalur lain. Meskipun matanya satu. Matan itu teks hadisnya satu, tetapi referensinya itu banyak. Nah, bahasa kita itu referensinya itu banyak. Tapi lebih tepat sanad. Nah, gitu. Karena sanad itu adalah ketemu guru murid, guru murid, guru murid, guru murid kan gitu. Nah, referensi itu kan nanti jadi luntur. Pokoknya referensi jika nenggone apa ya jurnal ngono kan wis referensi. Lah jika nenggone jurnal itu untuk metode hadis tingkatannya tingkat ke-8. Yo, tingkat yang paling lemah. Kalau di dalam periwayatan hadis referensi tertulis begitu itu tingkat yang paling lemah. Idabah nemu tulisan browsing, wah itu iki referensi yang paling lemah di dalam disiplin ilmu hadis. Nah, yang paling tinggi itu adalah apabila liqa ketemu. Kados kula kalih sampeyan iki jenenge liqa ketemu. Panjenengan ngriwatake Andanusiri sami'na. Nah, kami mendengar Danusiri itu kami mendengar itu panjenengan kabeh. Nah iki liqa. Jenenge metode sama itu yang paling kuat. Maka referensi itu sebetulnya tidak bisa dipadankan dengan sanad. Nah, gitu.
Nah, karena riwayat Imam Darimi itu di dalam tata urutan kesahihan suatu hadis itu urutannya begini. Ranking pertama itu muttafaqun alaih. Ranking kedua rawahu syaikhoni. Dua syekh itu siapa? Muttafaqun alaih itu ya Bukhari dan Muslim, tapi sahabatnya sama. Contohnya tadi dari Abu Hurairah. Ranking kedua rawahu syaikhoni. Rawinya juga Bukhari dan Muslim, tapi tingkat sahabatnya berbeda. Mungkin yang satu dari Ibnu Umar, yang satu dari Abu Hurairah. Tapi keduanya ini meriwayatkan sama-sama meriwayatkan. Iku rawahu syaikhoni. Itu ranking kedua. Kemudian ranking ketiga rawahul Bukhari. Sebagian rawahu Muslim. Ranking keempat sebagian rawahul Bukhari, sebagian rawahul Muslim. Nah, gitu. Baru setelah itu kitab sunan. Kitab sunan yaitu riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Nasai, nah, kemudian riwayat Ibnu Majah. Nah, dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu yang paling rendah dari kutubus sittah ini. Jadi kalau Ibnu Majah meriwayatkan sendiri, yang lain kok tidak, hampir dipastikan lemah. Nah, tadi contohnya tadi mengenai penyitaan barang tadi. Nah, dari Ibnu Majah itu baru Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Wis ranking piro kuwi mau? Ya, muttafaqun alaih, kemudian rawahu syaikhani, lalu rawahu Bukhari, lalu rawahu Muslim, kemudian rawahu Abu Dawud, lalu rawahu Tirmidzi, rawahu Nasai, rawahu Ibnu Majah. Nah, baru ini rawahu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal iki wis ranking 9. Sebagian rawahu Darimi. Sebagian rawahu Darimi. Jadi Darimi itu ada di rankingkan 10 atau 9. Musnad Ahmad di rankingkan 10 atau 9. Nah, baru di bawahnya Muwatta Malik. Dengan demikian ta'arudul makna mengenai apa yang harus dicukur. Cukur ki wonge apa hewane, itu dari segi otentisasi hadis itu adalah yang riwayat Muslim. Sehingga dilalahnya sing ora entuk dikethok, ora entuk diganggu, ora entuk dijupuk, itu adalah rambutnya atau wulune barang yang akan dikorbankan. Nah, begitu dalalahnya. Ya, ini saya ulangi ini supaya juga bisa didengar. Ya. Kalau riwayat Muslim tadi juga fal yumsik juga fala ya'khudanna. Jangan mengambil. Bahasanya tuh ya'khudanna. Mengambil itu bisa, mencabut hanya satu saja kan bisa. Jadi kalau ini dimaknai sing ora itu dijukoki rambute wong sing arep korban, mbubut uwan siji wae ora entuk. Lho kan berat banget kuwi. Uwane trukul ndak ketok tuwa, gatel tuh dibubut. Ora entuk. Lho kan jadi salahe nemen. Ya. Yang set di WA begitu ketoke yo mantep ngono, asline salah itu. Nah, yang repotnya saya kan orang populer seperti wah, tapi saya komprehensif dan saya berani diadu. Begitu. Aku yo ngene iki kadang yo sok tiru-tiru karo Imam Abu Hanifah. Hum rijalun wa ana rajulun. Kalau mereka tahu, aku ya tahu. Karena saya
hadisnya itu tak kelumpuke kabeh, ora mung siji. Dan saya menggunakan benar-benar metodologis. Karena itu ya akhirnya saya itu memahaminya lagi bahwa yang tidak boleh dipotong kuku dan rambut itu adalah rambut hewan kurban, bukan rambut orang yang mau kurban. Dan kalau sudah melihat kola para ulama, itu juga banyak ulama yang mengatakan bahwa kapan saja mau cukur ya silakan, kapan saja mau ngetoki kuku ya silakan. Lagi-lagi malam Jumat, nah itu kan sunnah katanya gitu ya. Ya biasanya bagi yang masih muda itu kan memang disunahkan kalau mau kumpul ya antara suami istri. Sehingga itu kan boleh kapan saja. Sudah. 3 menit. Mungkin ya ada yang mau ngendikan monggo disilakan. Kalau tadi sudah kalau tidak ada ya satu hadis lagi kembali ke tadi ya mengenai bisnis lagi ya. Kembali ke bisnis lagi. Wa an ibni Ka'ab bin Malik, dan dari Ka'ab bin Malik an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjaza ala Mu'adzid malahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyita hartanya Mu'adz bin Jabal. Rasulullah menyita hartanya Mu'adz bin Jabal. Wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Kemudian Rasulullah itu menjual barang sitaan itu untuk nyaur utang. Mu'adz bin Jabal. Oh kan gitu. Di Mu'adz bin Jabal punya hutang. Kemudian ada barang sekali ini adolnya. Jadi jangan sekali-kali, iki maksudnya orang dikubur itu masih mempunyai hutang. Ya. Rawahu Daruqutni, hadis ini riwayat Imam Daruqutni, wa sahahul Hakim, disahkan oleh Hakim, Mahrajahu Abu Dawud mursalan, dan disahkan oleh Abu Dawud secara mursal, wa rajjaha irsalahu, lalu ia menguatkan kemursalannya. Jadi hadis riwayat Ibnu Huzaimah, riwayat Baihaqi, riwayat Hakim, riwayat Ibnu Hibban, itu ulama-ulama ini mengatakan sahih sikoh ning sering majhul. Gitu. Sering majhul. Ya. Imam Daruqutni ini mengatakan bahwa ketika membaca bismillah dalam Fatihah dalam sholat itu ya semua. Akhirnya apa? Lemah semua. Jadi ada 38 hadis riwayat Imam Daruqutni yang meriwayatkan bahwa di dalam surat Al-Fatihah dalam sholat itu membaca basmalah itu tidak ada yang sahih. Setelah dikritik oleh ulama ahli kritikus, ya karena itu seperti masjid ini itu sudah on track ya, imamnya itu tidak membaca basmalah. Dan saya tidak menemukan itu ya, lebih dari 50 hadis. Kemudian saya menemukan lebih dari 50 hadis yang tidak ada kesohihannya untuk membaca
basmalah dalam surat Al-Fatihah dalam sholat itu tidak menemukannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Yo nek setuju ya monggo, ora setuju ora usah marah gitu nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.